Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik.
Shalom guys, bagaimana kabar kalian? Senang sekali rasanya bisa bertemu lagi dengan God's Arrow di Bethlehem. Nah, bulan ini kalian belajar tema tentang NBA atau Now Be an Agent. Nah, sudah 2 minggu yang lalu kalian belajar tentang kekudusan, bertahan, dan minggu ini kalian akan belajar tentang forward atau maju atau pantang menyerah. Nah, sebagai anak-anak muda di dalam Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan di masa pandemi ini? Kita nggak boleh jadi anak-anak muda yang cuma diam, menunggu bantuan orang lain, nggak bertindak apa-apa, tidak berbuat apa-apa, tetapi kita sebagai anak-anak muda yang dikasihi Tuhan dan punya Tuhan yang luar biasa, kita mau melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita. Minggu ini, Kak Nina akan memberikan satu tema tentang judul firman Tuhan, yaitu Don't Give Up. Jangan menyerah teman-teman dengan keadaan apapun. Jangan menyerah dengan apapun yang kalian alami saat ini. Di Wahyu pasal 2 ayat yang ke-26, mari kita baca bersama-sama Wahyu pasal 2 ayat yang ke-26. Di sini dikatakan, dan barang siapa memang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Sekali lagi Kak Nina ulang, dan barang siapa memang dan melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Luar biasa teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sebelum membahas lebih lanjut dalam mengenai tema ini, Kak Nina coba mencari persamaan kata untuk jangan menyerah. Jadi ketika saya cari-cari di kamus, jangan menyerah itu persamaan katanya yang saya temukan adalah tetap bertahan, berjuang terus, tegar dalam segala keadaan, maju terus, pantang mundur, jangan mudah bosan. Artinya sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi kata pantang menyerah itu luar biasa ketika kita bisa melakukan itu dengan baik. Beragam persoalan bisa menimpa siapa saja. Ketika saat ini, beberapa bulan ini kita ada di dalam pandemi yang sangat luar biasa. Kita ada di dalam satu keadaan yang mungkin banyak orang yang sudah menyerah dalam kehidupannya, dan banyak orang mengeluh. Tetapi entah orang kaya, orang miskin, tua, muda, setiap orang yang ada saat ini pasti terkena pandemi yang sama. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah. Kita adalah anak-anak Tuhan yang tidak mudah menyerah dalam segala keadaan. Kita tidak boleh menyerah walau badai apapun yang sedang menerpa, sebab pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Seperti yang disebutkan dalam firman Tuhan, biasanya ada beberapa hambatan-hambatan dalam meraih sebuah keberhasilan, antara lain sikap yang putus asa, patah semangat, menyerah, keinginan untuk mundur, dan lain sebagainya. Kalau sikap seperti ini dibiarkan akan membuat seseorang itu menjadi frustasi dan tetap tinggal dalam masalahnya. Dalam menghadapi setiap masalah, kita membutuhkan sebuah semangat untuk berjuang dan bangkit dengan pertolongan Tuhan agar kita sampai pada tujuan yang diinginkan. Kita mau menjadi anak-anak muda yang terus maju. Kita mau menjadi anak-anak muda yang terus berjuang. Kita mau menjadi anak-anak muda yang terus berusaha dengan baik. Apapun yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, teman-teman, kita mau menjadi anak-anak muda yang tough di dalam Tuhan. Jangan menjadi anak-anak muda atau remaja yang stagnan, cuma di sini saja. Tetapi kita mau menjadi anak-anak muda yang terus bangkit. Untuk menjadi orang yang bersemangat, yang selalu optimis, ada beberapa hal yang kita mau pelajari pada siang hari ini. Pada hari ini kita mau mempelajari beberapa hal. Yang pertama, bagaimana sih kita menjadi anak-anak muda yang tidak mudah menyerah? Bagaimana sih kita mau menjadi anak-anak muda yang optimis? Bagaimana sih kita mau menjadi anak-anak muda yang terus maju, yang terus
memaksimalkan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, yang pertama yang mau kita lakukan adalah keberanian bertindak untuk mengambil resiko. Ingat, di dalam kehidupan kita, ketika kita menjalani kehidupan, ada banyak pilihan-pilihan yang tentunya kita harus pilih dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak berani bertindak, ketika kita tidak berani untuk melangkah, ketika kita tidak berani untuk mengambil satu hal yang mungkin mencoba hal yang baru, tidak akan ada hal atau tidak akan ada pembelajaran yang baru yang kita ambil. Yang pertama, teman-teman, sekali lagi, keberanian bertindak untuk mengambil resiko. Apa sih maksudnya? Orang yang bersemangat memiliki keberanian untuk bertindak. Sekali lagi, orang yang bersemangat itu pastinya akan memiliki keberanian untuk bertindak. Sikap hidup dan siap mati, mereka tidak takut dan gemetar karena mempunyai ketetapan hati yang mantap. Ingat teman-teman, bagaimana kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada sebuah perintah yang telah dibuat bahwa ketika mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, atau alat musik lainnya, maka haruslah setiap orang sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Kalian sudah hafal mungkin ya cerita ini di sekolah minggu dulu. Dan mereka tidak mau menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar tersebut. Kita melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah orang-orang yang luar biasa mengikut Tuhan. Dia memiliki keberanian yang luar biasa di dalam kehidupannya. Ketika dia berani memilih untuk, aku tidak mau menyembah Allah lain selain Tuhan Yesus. Itu adalah satu pilihan yang luar biasa. Saya kasih satu ayat di dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi teman-teman semuanya yang dikasihi Tuhan, didapatilah bahwa mereka tidak mengindahkan titah itu. Mereka tidak mau memuja dan menyembah patung tersebut. Adalah sebuah ancaman bagi mereka dengan resiko mereka harus dimasukkan ke dalam perapian. Mereka tidak khawatir, cemas, dan takut, malah dengan berani untuk menerima hukuman itu. Mereka tetap mempertahankan iman yang mereka percayai. Kalau kita berani bertindak, lakukan suatu kebenaran, Tuhan pasti menolong. Tuhan juga pasti membela firman-Nya. Jadi jangan takut, hadapilah setiap persoalan, jangan lari. Tuhan memberi kekuatan agar kita dapat meraih keberhasilan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, satu kesaksian yang ingin saya berikan kepada kalian semuanya, bahwa di awal bulan April kemarin, puji Tuhan saya mencoba untuk melangkah. Puji Tuhan saya mencoba untuk mencari pengalaman yang baru. Meskipun saya backgroundnya dari sekolah teologi teman-teman, tetapi saya mau mencoba hal yang baru dengan pemikiran bahwa ketika saya melakukan semuanya itu dengan takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan saya. Jadi pada awal bulan April kemarin, saya mencoba bekerja di satu perusahaan dan katanya banyak orang, itu susah ketika masuk di perusahaan tersebut. Tetapi ketika saya melangkah, ketika saya berani bertindak, ketika saya berani bertindak untuk mengambil resiko dengan saya serahkan semuanya itu sama Tuhan, Tuhan bukakan jalan dalam kehidupan saya. Sampai pada akhirnya saya diterima di perusahaan tersebut dan Tuhan bekerja dengan luar biasa teman-teman. Karena saya punya keinginan dengan apa yang saya dapatkan itu, dengan penghasilan yang saya dapatkan itu, saya putar lagi untuk pekerjaan Tuhan. Saya mau kalian juga di sini sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang mungkin sekarang ini sulit, harus kuliah di rumah,
harus sekolah di rumah. Kalian lihat orang tua kalian WFH, bekerja di rumah, punya penghasilan yang mungkin tidak seperti biasanya. Kita mau terus berani bertindak untuk mengambil sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Ingat, tetapi kita masih ada di dalam jalannya Tuhan. Kita masih ada di dalam aturannya Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego berani bertindak untuk mengambil sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka, untuk mengambil resiko dalam kehidupan mereka, karena dia mengasihi Tuhan yang ada dalam kehidupannya, yaitu Tuhan Yesus. Saya percaya kalian juga pasti bisa melakukan hal yang baik dalam kehidupan kalian, karena ada Tuhan Yesus yang sama yang ada di dalam kehidupan kalian. Yang kedua, teman-teman, apa sih yang kita harus lakukan untuk kita menjadi orang-orang yang terus maju, terus optimis, tidak mudah menyerah, tidak pantang menyerah? Yang kedua, sikap tidak mau menyerah. Jadi kita harus memerlukan atau memiliki sikap yang tidak mau menyerah. Istilahnya kalau ada bahasa Timor kayak gitu ya, jangan jadi anak muda yang lepe-lepe kayak gitu ya, yang aduh belum mencoba sudah bilang aku nggak bisa, belum coba sudah bilang waduh bisa nggak ya. Tapi teman-teman, kita mau menjadi anak-anak muda, anak-anak teens yang tidak mau menyerah. Di dalam Alkitab ada sebuah cerita tentang seorang yang sudah 12 tahun lamanya sakit. Di dalam Alkitab dijelaskan ada seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit, dan di dalam menjalani kehidupannya, dia harus dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga untuk bisa menjalani kehidupannya setiap hari. Dia sudah 12 tahun menderita pendarahan, teman-teman semuanya. Perempuan ini sudah diobati oleh berbagai tabib, namun keadaannya makin memburuk. Perempuan ini tidak putus asa, ia tetap memiliki semangat untuk sembuh. Tak kala ia mendengar berita tentang Yesus, Sang Penyembuh itu, ia pun berusaha untuk mencari Yesus, sebab ia yakin Yesuslah yang dapat menolong untuk menyembuhkannya. Perempuan ini adalah orang yang bersemangat. Ketika Yesus dalam perjalanan menuju rumah kepala ibadat di tengah kerumunan banyak orang, perempuan ini berusaha untuk menghampiri Yesus agar menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Perempuan ini tidak mau menyerah, dia tetap memiliki semangat, dia terus berjalan untuk menghampiri Yesus sekalipun ia sedang dalam penderitaan. Mungkin ia berjalan tidak seperti orang normal, karena penyakitnya itu jalannya lambat, tapi ia terus berusaha untuk maju mendekati Yesus dari arah belakang. Di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-21 dikatakan, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Teman-teman yang terkasih, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti mau menjadi anak-anak muda yang berbeda dengan orang lain. Kalian harus lebih bersyukur ketika kalian dibesarkan atau dilahirkan dari keluarga yang mungkin biasa-biasa saja. Bukan dari keluarga yang kaya, bukan dari keluarga yang mungkin ketika ingin memiliki sesuatu semuanya serba ada. Tetapi ketika kalian dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa saja, bahkan mungkin mau membeli sesuatu aja susah, bersyukur kalian teman-teman, karena di situ ada perjuangan yang kalian lakukan sehingga kalian bisa memiliki sesuatu. Di dalam mengikut Tuhan juga teman-teman, kita juga tidak boleh menjadi orang yang gampang menyerah. Dan hari ini Kak Nina berikan satu contoh yang barusan kita dengarkan, yaitu tentang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Begitu juga dengan kehidupan kalian, tidak tahu apapun yang kalian alami, badai apapun yang kalian alami masing-masing dalam kehidupan kalian. Setiap orang punya warna kehidupan yang beda. Setiap orang punya lagu kehidupan yang beda. Ada yang tadi saya sebutkan untuk punya segala sesuatu,
itu sangat gampang karena punya orang tua yang berada. Tetapi ada orang yang mau beli sesuatu aja susah. Nah, di sini kita diharapkan dan tetap diharapkan untuk menjadi anak-anak muda yang tidak mau menyerah dengan keadaan apapun. Kesulitan yang saya lihat sekarang ketika anak-anak kuliah, anak-anak sekolah kayak gitu ya, yang di rumahnya mungkin tidak ada wifi, pasti kan pakai paketan kayak gitu ya, pakai paket data. Ada yang cerita, waduh 1 bulan aku sekarang harus menghabiskan 30 giga karena ada Zoom lah, ada tugas online apalah kayak gitu ya, ada tugas ini itulah. Dan kok sepertinya corona ini, keadaan ini kok menyiksa sekali ya. Jadi uang jajannya harus terkuras untuk membeli paket data kayak gitu ya. Apapun jadinya berbeda. Teman-teman, serahkan semuanya ini sama Tuhan. Ambil waktu kalian di keadaan yang seperti ini. Ini waktu kalian untuk kalian memperbanyak diri, memperbanyak saat teduh kalian bersama-sama dengan Tuhan. Gak usah mengeluh, gak usah takut untuk tidak bisa mengalami hal yang baik dalam kehidupan kalian. Ingat, selama ada Tuhan dalam kehidupan kalian, segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin untuk kalian alami. Segala sesuatu yang mungkin tidak bisa untuk kalian raih, kalian akan bisa raih dalam kehidupan kalian. Yang pertama tadi, saya ulang, keberanian untuk bertindak mengambil resiko. Yang kedua, sikap tidak mau menyerah. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita sebagai anak-anak muda untuk tetap terus maju atau pantang menyerah dalam kehidupan kita. Kita perlu iman yang teguh. Kita perlu iman yang teguh. Sekali lagi, Rasul Paulus setelah pertobatannya memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ia memenuhi panggilan Tuhan sebagai salah satu rasul yang ikut menderita bagi Kristus. Dalam mengiring Yesus, Paulus banyak sekali mengalami penderitaan dan aniaya. Paulus juga mengalami kesedihan ia ditinggalkan oleh teman-temannya. Di Roma pada saat itu teman-teman sedang terjadi penganiayaan yang hebat. Dan tidak ada seorang pun yang berani mengakui mengenal Rasul Paulus. Paulus merasa kesepian dan kecewa, namun ia tetap merasakan kehadiran Tuhan yang memberikan kekuatan padanya. Paulus mengakui bahwa ia mempunyai keyakinan yang kokoh sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Paulus sanggup menghadapi dan mengatasi segala rintangan sebab ada Tuhan yang selalu memberikan pertolongan dan kekuatan baginya. Karena iman yang teguh, Rasul Paulus tetap berjuang dan bahkan setia sampai mati bagi Tuhan. Apapun keadaan yang tengah kita alami saat ini, yang tengah kita hadapi saat ini, kita tidak boleh hilang pengharapan, putus asa, atau melepaskan iman saat menghadapi berbagai masalah. Hadapilah semua bersama Tuhan, kita akan dapat mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kita butuhkan terjadi atas kita, harus tetap kita percaya sebab ada firman Tuhan tertulis. Mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 89 ayat 35. Di sini dikatakan, aku tidak akan melanggar perjanjianmu, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Semua yang Tuhan janjikan itu melalui firman-Nya tidak akan ditarik kembali, dan Tuhan tidak mengingkari janjinya itu. Arahkan pandangan, pikiran, dan hati kepada firman-Nya, sebab itulah kebenaran yang memulihkan kita. Allah itu sangat baik teman-teman untuk kita semuanya. Jadi dalam keadaan saat ini kita harus tetap terus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita harus terus memiliki iman yang melekat kepada Tuhan. Karena kita tahu kekuatan kita satu-satunya hanya di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain. Ketika kita tadi melihat bahwa Rasul Paulus
Di dalam setelah pertobatannya dia mengalami satu masalah yang luar biasa. Dia mengalami satu masalah yang mungkin menurut dia, kok mengikut Tuhan Yesus sepertinya susah seperti ini ya. Kok mengikut Tuhan Yesus dia seperti merasa teraniaya ya. Tetapi teman-teman, dia tetap terus melihat ke depan, melihat Tuhan Yesus, bahwa apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan dengan takut akan Tuhan, itu semuanya tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Untuk itu, kalian alami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan di saat-saat seperti ini. Alami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan di saat-saat yang seperti ini. Terus miliki iman yang teguh bersama-sama dengan Tuhan di saat-saat seperti ini. Dan satu kelak nanti kita akan bersaksi pada banyak orang bahwa di tengah-tengah kesulitan kehidupan yang kita alami pun ada Tuhan Yesus yang terus memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Teman-teman semuanya, beberapa waktu yang lalu saya sempat takut kayak gitu ya, karena saya harus ikut rapid test itu 7 kali di putaran yang pertama 7 kali, dan ini baru kelima. Senin depan itu yang ke-6, terus nanti 2 minggu ke depan lagi itu rapid test yang ke-7 yang terakhir. Jujur mungkin secara manusia saya juga di dalam hati, Tuhan gimana kalau reaktif? Gimana kalau hasilnya reaktif, nanti saya nggak boleh bekerja, nanti saya dipulangkan dari perusahaan, harus mengurus ini itulah, harus lanjut swab lah di rumah sakit kayak gitu ya. Sebagai manusia yang normal itu pasti mengalami ketakutan tersebut teman-teman. Tetapi saya percaya saya punya Tuhan yang luar biasa, dan setiap satu minggu sekali minimal saya meluangkan waktu untuk puasa. Dan di dalam puasa itu doa yang saya gumulkan, saya berdoa untuk keluarga saya secara pribadi, untuk saya secara pribadi, supaya apa? Supaya Tuhan jauhkan dari virus yang sekarang sedang melanda kayak gitu, yang sekarang sedang waduh naik daun nggak karuan kayak gitu ya. Saya serahkan itu sama Tuhan, dan puji Tuhan sampai di tahap yang rapid yang kelima ini itu hasilnya non-reaktif, dan saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya pada akhirnya memiliki pengharapan yang pasti, memiliki iman yang semakin teguh kepada Tuhan, dan saya sendiri juga harus jaga diri, jaga kesehatan dengan baik dan melakukan protokol kesehatan juga dengan baik. Nah, teman-teman semuanya, kalian juga bisa melakukan berbagai hal, berbagai kerohanian, berbagai hal-hal yang bisa menaikkan kerohanian kalian dengan baik. Untuk itu, sekali lagi kalian harus memiliki iman yang teguh bersama-sama dengan Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut, jangan menyerah. Kalian aman di dalam perlindungan Tuhan. Kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain, kita harus saling mendukung satu dengan yang lain, kita harus terus saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika kalian mungkin lihat teman kalian mulai menyerah, mulai down, mulai gak semangat, kalian yang harus memberikan semangat. Yuk, tetap semangat dong, jangan menyerah. Yuk, bangkit lagi dong, jangan menyerah. Yuk, kita berjuang bareng-bareng dong, jangan menyerah. Apalagi ketika kalian lihat teman-teman sesama JSE kayak gitu ya, sesama anak-anak teens di gereja kayak gitu ya. Kalian melihat, wih kok temanku mulai down ya, kok temanku mulai nggak rajin kayak dulu ya. Ya melalui kehidupan kalian lah, itu PR kalian masing-masing untuk kalian bisa saling mendukung. Supaya apa? Supaya teman kalian yang punya masalah itu tidak menyerah. Yuk kita bersama-sama berjuang, kita bersama-sama bergandeng tangan, kita bersama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan saya percaya bahwa
apa yang Tuhan rancangkan itu yang baik dalam kehidupan kalian. Sekian teman-teman firman Tuhan yang Kak Nina bisa bagikan buat kalian semuanya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa, mari kita menyerahkan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami ada sampai pada hari ini semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, kami sebagai anak-anak muda, kami tidak mau menjadi anak-anak muda yang gampang menyerah Tuhan dengan situasi yang kami alami saat ini. Tetapi kami mau menjadi anak-anak muda yang terus mau Tuhan, mau bertindak, melakukan segala sesuatu yang baik. Meskipun ada resiko yang kami harus tanggung Tuhan, tetapi kami percaya ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami bisa menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak muda yang memiliki iman yang teguh bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang tidak mudah menyerah Tuhan dengan keadaan yang saat ini sedang kami alami. Kami percaya Tuhan bahwa rencana dan rancangan Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, namamu berdoa buat anak-anak remaja GBI Bethlehem. Tuhan yang terus menolong mereka supaya mereka boleh terus semangat meskipun mereka harus kuliah online, harus sekolah online, dan harus mengikuti segala sesuatu yang berbeda Tuhan seperti biasanya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya mereka terus boleh menjadi anak-anak muda yang mau menyerahkan kehidupan mereka dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Dan mereka mau Tuhan terus berjuang, terus bersemangat Tuhan untuk mereka menjalani kehidupan mereka dengan baik. Berkati keluarga mereka, mungkin ada keluarga-keluarga yang bergumul di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan. Namamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan sendiri yang terus membukakan jalan demi jalan yang terbaik bagi keluarga, anak-anak remaja GBI Bethlehem. Tuhan berkati, dan kami berdoa buat setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan akan mencukupkan tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan, kami mau mengakhiri pemberitaan firman Tuhan yang telah kami dengar, dan kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan, dengan persekutuan yang hangat bersama-sama dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menjemput kalian untuk yang kedua kalinya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom guys, God bless you, happy Sunday.